Businessman Opinion. Pemerintah memberikan THR ASN tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Jika biasanya THR hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional atau umum, kini ditambah lagi 50% dari tunjangan kinerja yang biasa diterima tiap bulan. Alasannya, pemulihan ekonomi dan penanganan COVID sudah makin baik dan APBN turut mengalami perbaikan. Apa komentar Anda mengenai penambahan THR untuk ASN di situasi saat ini? 6339160. Sekarang ini kondisi ekonomi bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ini dampak dari Ukraina dan Rusia itu dampaknya ke ekonomi ke seluruh dunia. Jadi seharusnya gaji ataupun THR ASN itu justru kalau saya bilang bukan ditambah, tapi harus dikurangi. Gaji pokoknya aja cukup. Banyak rakyat kita yang masih menderita. Di krisis ini BBM naik, belum lagi bahan pokok naik, minyak goreng naik. Harusnya punya empati juga, baik pemerintah maupun ASN. Kinerjanya aja diperbaiki. Sekarang juga udah mulai menurun, dari mulai kinerja mereka, baik yang di tingkat pusat, bahkan sampai tingkat kelurahan, sampai kecamatan, itu kita juga merasakan kesulitan birokrasi itu selalu tetap ada. Makanya kalau bisa, jangan dinaikkan, justru diambil itu uang-uang itu untuk kesejahteraan rakyat lain, agar bahan BBM, bahan makan itu tidak naik tinggi. Itu menurut saya, jangan dinaikkan lah. Kita dalam kondisi kesusahan seperti ini, jangan langsung dihambur-hamburkan untuk ASN. Itu aja menurut saya. Saya punya komentar, cuma takut curiga nanti ASN kebanyakan duit, pulang kampung lebaran, nanti habis lebaran lalu berjamaah, terlambat datang masuk kantor. Kan biasa kan budayanya. Terima kasih. Saya pikir pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memberikan tunjangan itu oke-oke aja dalam hal memberikan kesejahteraan buat anggota yang bekerja dalam perusahaan BUMN ini. Cuma yang jadi masalah kan publik sipil yang tidak bekerja di aparatur sipil negara ini kan mengalami gejolak pasar, kenaikan harga. Ini mungkin yang perlu dipikirkan secara sensitif oleh pemerintah untuk bisa meredam kenaikan tersebut, karena dengan penambahan PPN kan tentunya merambah ke berbagai jenis varian produk, barang mulai dari minyak, rokok, semua segala macam itu, minuman-minuman. Jadi saya pikir perlu dipikirkan kembali untuk kenaikan tersebut. Saya kira kalau untuk kesejahteraan ASN itu hak prerogatif dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan. Saya kira demikian. Ya, saya pikir sesuatu yang baik ya. Sebenarnya setiap krisis, baik karena pandemi atau karena hal-hal yang lain, pada saat krisis terjadi memang semuanya harus mengencangkan ikat pinggang ya, berhemat, bahkan kadang-kadang terpaksa harus mengurangi pendapatan dengan gaji yang dipotong atau dikurangin dan seterusnya. Nah, kalau kondisinya sudah membaik, ya konsekuensinya memang juga harus dikembalikan, gajinya dinaikkan kembali, lalu tunjangannya dikembalikan, termasuk di dalamnya tunjangan hari raya yang saat ini akan dibagikan lebih besar dari sebelumnya. Saya pikir itu juga akan menjadi stimulus ekonomi di samping keadilan dalam penanganan sumber daya manusia. Terima kasih. Iya, sebenarnya penambahan ini kan oke-oke aja sih sebenarnya, asal tidak membebani APBN gitu kan. Kedua ya masalah pajak juga, kalau kan pajaknya ini naik semua, mungkin pemerintah dapat mengasumsikan adanya penambahan dari pajak juga, sehingga ya berani membayar THR lebih banyak sih. Itu aja. Dan yang ketiga ya untuk menjalankan perekonomian lebih baik lagi sih, kan harapannya dengan adanya uang yang beredar lebih banyak, maka yang di-spend juga lebih banyak sih seharusnya ya gitu. Ekonomi akan cepat recovery juga. Thank you. Ya, saya kira sih baik-baik saja itu ya, untuk bisa menstimulasi ekonomi agar berputar gitu ya, karena kan sekarang mungkin daya beli masyarakat itu rendah karena mereka tidak pegang uang gitu. Jadi kalau ada uang mengalir ke banyak masyarakat, itu harapannya mereka akan spend, kemudian ke rakyat kecil juga. Nah itu akan menggulirkan roda ekonomi gitu. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah
spend yang untuk ke luar negeri gitu, untuk baik itu berupa pembelian barang-barang impor maupun untuk piknik-piknik luar negeri gitu, piknik luar negeri, entah piknik apalah, ya kemanapun pokoknya ke luar negeri itu akan membuang ini, sayang sekali tidak dinikmati, tidak menjalankan roda ekonomi dalam negeri gitu. Terima kasih. Ya simpel aja sih sebenarnya. Tahun-tahun lalu itu lagi kondisi berdarah-darah, apakah mereka itu ASN itu ada tunjangan atau pendapatan yang dipotong gitu loh. Kenapa kondisi sudah membaik bisa ada tambahan bonus ya gitu loh, biar imbang gitu loh. Kalau tahun lalu kan parah darah-darah tuh, apa mereka ada pemotongan gitu. Kalau mau ada pemotongan ya kali ini ditambahnya masih fair gitu. Kalau lalu nggak ada pemotongan, sekarang dapat ikan ditambah nanti dibantah. Terima kasih. Dengan kenaikan gaji ASN oke-oke aja sih. Jadi terutama untuk ASN yang sudah bekerja dengan baik dan benar ya perlu diapresiasi sih menurut saya. Dan penanganan COVID saat ini menurut saya pemerintah sudah oke ya. Jadi memang sudah layaknya lah ASN kita diapresiasi. Itu aja, terima kasih. Yang namanya menaikkan upah ke masyarakat itu lebih bagus. Akan tetapi yang saya harapkan itu bukan hanya sebagian aja gitu kan. Langsung aja pemerintah itu kalau memang merasa sudah baik, alangkah baiknya juga pemerataan ke masyarakat. Jadi dari bawah sampai atas itu ada perbaikan, itu aja sih. Mungkin uang saya komen seperti itu. Belum saatnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, alangkah baiknya adil seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana caranya untuk mendapatkan dengan uang pribadi di saat ini. Terima kasih. Tapi saya bukan ASN ya, saya ada usaha. Tapi saya ngerasain kok, memang bagus ASN ya, dokter, COVID gitu ya, puskesmas ya. Saya juga sekeluarga pernah kena itu, puskesmasnya gencar ya gitu ya. Terus kalau saya usaha, itu orang pajak ya. Wah itu bagus ya, pelayanannya enak. Sekarang bisa lapor pajak ya. Dan tergantung masyarakat ya mau jujur apa enggak ya. Tapi sobat sih, saya banyak perubahan deh gitu ya. Terlepas dari siapa ya, saya nggak namanya. Tapi saya sebagai masyarakat umum merasakan perubahan yang begitu besar. Jadi wajar aja lah. Pemerintah diadakan untuk mensejahterakan rakyat. Satu. Yang kedua, kalau aparatur negara ini semuanya sudah sejahtera, mereka berbelanja, tentu usaha-usaha rakyat berikutnya ikut juga terbantu. Jadi ekonomi bergulir dengan baik dan benar. Yang diuntungkan seluruh masyarakat Indonesia sejahtera. Terima kasih. Saya cuma berpikir begini, itu budgetnya untuk penambahan THR ASN dari mana ya? Jangan sampai gara-gara itu sering utang gitu, nambah utang, nambah besar, jangan sampai itu. Satu sisi positifnya bagus untuk pemulihan pasca COVID, tapi jangan sampai setelah itu utang tambah banyak gitu loh, karena mungkin entah dari mana pinjam bapak untuk sana untuk sini saya nggak tahu. Mungkin harus lebih bijak lagi. Satu sisi bagus untuk membantu pemulihan ekonomi after COVID, tetapi yang mesti dipikirkan adalah dampak dari sumber budgetnya dari mana. Berutang menurut saya jangan. Kalau misalnya dari mana memang sudah terstruktur, sudah terbudgetkan, tanpa harus berutang, tanpa harus nambah utang, ya silakan saja. Itu haknya pemerintah. Itu aja sih pesan saya. Makasih. Kalau saya punya komentar, pengamatan saya, ya Presiden Jokowi kan berhak. Cuma pengamatan saya sekarang ya, saya lihat ya, daerah kota, pengemis gelandangan pungutan sampah-sampah itu tambah banyak tuh kesian. Kok nggak ada yang ngurusin ya? Dia kan ya warga Indonesia juga. Coba deh lihat ya, Presiden Jokowi Menteri Sosial lihat daerah kota. Tambah banyak pengemis gelandangan sampah-sampah, mineral, nggak ada yang ngurusin tuh. Kesiannya, terima kasih. Uangnya dari kenapa itu ada biaya itu dari menaikkan harga gas udah berkali-kali kemarin, bahkan mau dinaikkan lagi rencana yang 3 kg, terus mau menaikkan listrik, juga menaikkan pertamax, bahkan pertalite tuh dinaikkan. Itu sumber-sumber kenapa bisa bayar para THR atau gaji 13 ASN dan lain-lain. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya gimana ya,
ekonomi udah pulih, kata siapa gitu. Maksudnya pemerintahnya sendiri juga ya udah mulai pulih, ya. Tapi kalau dibilang udah pulih ya nggak juga lah ya. Dan juga masih banyak biaya yang diperlukan kan ya. Kita masih banyak defisit juga, dan juga mau bangun IKN juga ya, daripada ambil utang atau dari tempat lain ya kenapa nggak ambil yang ada sekarang. Kalau dari dulu juga kayaknya dari awal pandemi sampai sekarang ASN juga nggak ada dipotong gajinya ya. Terus kemarin tahun lalu juga dapat penuh juga THR gitu ya. Ya udah disamain aja gitu lah. Kenapa mesti ada tambahan lagi gitu loh? Kalau menurut saya sih ya disamain aja. Masih banyak juga yang masih nggak dapat THR, atau THR-nya setengah, atau THR-nya dicicil atau apa. Walaupun katanya nggak boleh, tapi ya gimana juga. Kalau emang pengusahanya nggak mampu gimana? Terus negara tidak mencontohkan dengan tidak berhemat. Kan aneh gitu loh. Oke, makasih. Memang saya melihat dan mendengar pemerintah suka bagi-bagi duit gitu loh. Dari penerimaan pajaknya melampaui target, bagi duit gitu. Nah sekarang THR bagi duit tambah-tambah lagi. Saya juga nggak tahu kenapa suka bagi-bagi duit gitu loh. Nah, kalau memang alasannya pandemi udah menurun, pertumbuhan ekonomi udah bagus, ya syukurlah gitu aja. Cuman saya heran juga suka bagi-bagi duit gitu. Makasih. Ya itu memang negara nggak tepat ya untuk saat ini. Ya kaum buruh aja naik gajinya cuma puluhan ribu ya. Tapi ya ASN itu naiknya benar-benar nggak tahu diri ya, istilahnya kondisi dalam seperti ini. Ya kalau negara berkembang dan maju itu kebanyakan 2% lebih atau 5% itu para pengusaha entrepreneur. Nah Indonesia banyak kan tetap mau jadi ASN, ya wajar lah karena kerjanya nyantai, gaji gede, tinggalannya besar, ya itu. Terima kasih. Menurut saya aneh juga ya, karena sekarang kan katanya lagi kekurangan ya, maka pajak-pajak lagi banyak dikencarin, masyarakat ditambah banyak lah, kayak seperti PPN lah, jadi 11% dan sebagainya. Nah, di lain pihak kok ini malah bukannya dihematkan, anggaran-anggaran segala macam malah ditambah-tambahkan ya, nggak match tuh ya. Terima kasih. Pemerintah kasih itu sebetulnya presiden ini concern terhadap perilaku para ASN ini loh, PSN ini. Dia dikasih uang lebih segitu 50%, dia 20%-nya tuh lebih lagi gitu loh, nanti dihabisin. Ini tujuannya adalah untuk memutarkan ekonomi gitu loh, jadi itu akan dibelanjakan lagi gitu loh, nanti akan keluar lagi sama mereka gitu loh. Ya bersyukurlah kalau pemerintah memberikan tunjangan hari raya yang berlebih kepada para ASN. Semoga para ASN ini bisa memanfaatkan uang tersebut, bisa menggunakan sebaik-baiknya, dan semoga para ASN ini menyadari, dan jangan sampai ada ASN yang mengikuti ajaran radikalisasi. Terima kasih. Menurut saya, satu, kita patut bersyukur kalau negeri kita udah lebih baik. Kenapa? Karena ASN itu sudah 2 tahun tidak menerima gaji ke-13. Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak menerima gaji ke-13. Dan bonus prestasi atau yang biasanya ngomong tunjangan prestasi itu tahun kemarin juga tidak terima. Jadi kalau tahun ini pemerintah memberikan bonus prestasi lagi, tidak masalah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bermaksud memeras ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti pemerintah juga cerdas, artinya sambil menyelam minum air. Begitu saat mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kenapa? Karena agar supaya mendongkrak daya beli masyarakat dan ekonominya bangkit. Itu sebenarnya sih tujuannya. Jadi artinya kita nggak usah deh
kepo atau membasmi yang sirik-sirik kayak gini. Malu. Yang penting itu jelas sudah rezeki daripada ASN, dan yang penting lagi ASN yang ekstremis itu dipecatin semua. Bekerjalah yang baik. Makasih. Ya, ini satu hari ini saya lihat ngangkat ini terus. Jadi saya lihat jadi kepo gitu loh. Apa yang dibilang ibu tadi itu udah bener. Ya wajar dong dia selama ini potong gaji. Kan semua ASN-nya dipotong gajinya untuk itu. Untuk saya bukan ASN, tapi jangan terlalu kepo begini, satu harian segini terus kok. Terima kasih. Setuju atas kebijaksanaan ini karena tujuannya adalah mengembangkan ekonomi, sehingga nanti konsumsi akan meningkat dan bisnis ataupun perekonomian akan meningkat juga. Situasi pandemi ini kan banyak yang terperosot bisnis dan lain-lain. Dengan adanya bantuannya seperti BLT lah ini, setidak-tidaknya akan meningkatkan transaksi di masyarakat dan ekonomi akan bergulir meningkat pelan-pelan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.